Halo semuanya, nama saya Karina Ivesari Winanda. Di sini saya akan membahas tentang model transformer. Oke, kalian tuh pernah kepikiran nggak sih kenapa model AI seperti ChatGPT atau Google Gemini itu bisa sepintar itu pas kita ajak ngobrol? Nah, otak di balik mereka semua itu namanya adalah transformer. Arsitektur ini pertama kali muncul di tahun 2017 lewat paper fenomenal yang berjudul Attention is All You Need. Nah, sebelum ada transformer, kita itu pakai teknologi lama yang seperti RNN atau LSTM. Cuma masalahnya adalah teknologi lama itu lambat, lambat sekali. Dan juga karena dia baca katanya itu satu persatu secara berurutan, maka dia itu sering lupa kata yang awal jika kalimatnya terlalu panjang. Makanya di sini ada transformer model baru itu yang bisa mengatasi masalah masalah tersebut. Oke, sebelum kita bahas ke teknis itu kita akan bahas dulu apa itu NLP dan LLM. Nah, di sini NLP atau Natural Language Processing itu intinya adalah bagaimana cara komputer bisa ngerti, terjemahin, sampai bikin tulisan kayak manusia. Sedangkan, di era LLM atau Large Language Model itu sesuai namanya adalah large yang artinya raksasa. Mereka itu dipilih maaf, mereka itu dilatih pakai data dari hampir seluruh internet. Makanya model kayak GPT atau BERT itu nggak cuma sekedar hafal kata, tapi juga paham konteksnya apa. Oke, selanjutnya itu kita akan bahas tentang transformer itu bisa apa aja. Oke, eee, bisa dibilang bisa segalanya ya, serba bisa. Karena, dia bisa kayak buat sentimen analisis itu kayak, eee, deteksi orang lagi marah atau senang di sosmed, bisa juga untuk translating seperti, nerjemahin sebuah kalimat, bisa juga bikin summarization untuk ngerangkum sebuah teks yang panjang, dan yang paling populer itu adalah text generation, di mana dia bisa kayak nulis artikel, puisi, bahkan sampai bisa, eee, bikin kode pemrograman. Oke, selanjutnya itu bagaimana cara transformer bekerja. Nah, intinya itu ada di self attention. Kita bayangin aja kalimat seperti kucing itu nggak mau naik ke pohon karena ia terlalu tinggi. Nah, kita sebagai manusia itu paham bahwa konteks ia itu adalah si pohon, bukan si kucing. Tapi kalau misalkan kalimatnya adalah kucing itu nggak mau naik ke pohon karena ia capek. Maka, sebagai manusia kita paham bahwa ia itu merujuk ke kucingnya, bukan ke pohonnya. Nah, mekanisme attention ini bikin model bisa melihat seluruh kalimat sekaligus dan ngitung hubungan di antar katanya. Di mana di dalamnya itu ada 3 komponen yaitu query, key, dan value. Di mana query itu adalah dia, mencari apa yang dicari, lalu key juga itu label atau pencocokan kata lain, dan value itu adalah isi informasinya. Jadi itu model nggak cuma baca, tapi dia beneran memperhatikan kata mana yang paling relevan. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis arsitektur ini eee, ada 3 ada 3 jenis. Pertama itu encoder only. Contohnya seperti BERT itu dia tuh jago banget buat mahamin teks kayak klasifikasi atau jawab pertanyaan. Yang kedua ada decoder only, itu seperti contohnya GPT di mana, AI ini jagonya itu bikin bikin teks ya, dia bisa kayak nebak kata selanjutnya, terus-menerus dan juga kayak, paham konteks gitu, bisa diajak curhat dan semacamnya. Lalu untuk selanjutnya ada encoder-decoder itu contohnya kayak T5 itu bisa gabungan keduanya, di mana dia bisa buat tugas dan juga terjemahan. Nah, setelah model-model ini di-training, kita bisa pakai buat inference, yang artinya itu kita kasih input dan dalam sekejap tuh model kasih jawaban atau prediksi. Nah, kita juga perlu ingat ya kalau misalkan LLM itu nggak sempurna, karena itu dia belajar dari internet, di mana dia bisa punya bias atau malah hallucination, di mana, artinya itu adalah sok tahu atau ngasih info yang salah total. Nah, jadi tetap harus dicek kembali. Nah, intinya transformer itu adalah revolusi yang bikin AI jadi makin manusiawi. Tanpa arsitektur transformer ini, mungkin kita nggak bakal punya asisten saat ini ya, yang pintar seperti saat ini. Oke, sekian pembahasan mengenai model transformer. Berikutnya kita akan bahas mengenai penggunaan transformer.